Dari sini udah ngerti lah kalian ya kan, ternyata Barcelona udah salah mendatangkan striker musim ini. Harusnya Choupo-Moting yang didatangkan, bukan Lewandowski. Kalian bayangkan ini ya, kalau kemarin Choupo-Moting yang masuk, terus Braithwaite nggak dibuang, beuh. Biawa, out kali ya kan. Oke kawan-kawan, hari ini aku mau cerita sedikit lah tentang matchday kelima UCL yang udah main kemarin itu. Ini udah berjalan 5 pertandingan di penyisian grup di mana banyak kali laga yang penting dan juga penentuan siapa yang lolos, siapa yang gak lolos, dan siapa yang turun kasta ke Liga Malam Jumat. Pokoknya adalah tim yang 2 tahun berturut-turut klubnya turun kasta dari UCL ke Liga Malam Jumat. Udah 2 kali berturut-turut dengan pelatih yang sama pula itu. Oke lah, langsung aja lah kita ke inti bacotannya. Match pertama yang mau aku bacotin yaitu PSG yang berhasil menghancurkan lawannya Maccabi Haifa dengan skor 7-2. Banyak kali gol yang tercipta di match ini, udah kayak lawan anak SMP orang ini ya kan. Kayak gini lah kalau PSG lagi akur, baru gajian kurasa orang ini. Makanya mainnya pun kompak kali, jadi skornya pun banyak. Coba kalau lagi merajuk bisa pun orang ini yang terpongkeng ya kan. Di pertandingan ini Neymar berhasil membuat 1 gol, kemudian Messi dan juga Mbappe berhasil mencetak masing-masing 2 gol. Sisanya gol bunuh diri dari pemain Maccabi Haifa dan gol Carlos Soler mengganjili PSG yang nyetak 7 gol. Maccabi Haifa cuma membalas lewat 2 golnya Abdoulaye Seck. Di match ini pun abang kambing kita Lionel Messi berhasil menyalip rekor abang kambing kita Ronaldo di UCL. Aduh, udah lah nggak main di UCL, disalip pula lagi rekornya itu. Yang nyalip Messi pula lagi. Di musim ini tercatat Messi udah mengemas 11 gol dan juga 12 assist di semua kompetisi. Beda kali sama abang kambing kita yang katanya sayangannya itu. Kalau GOAT yang satu itu dia baru nyetak 3 gol, 1 assist dan 2 kali merajuk. Selanjutnya ada pertandingan di grup G antara Dortmund menjamu Manchester City dengan skor 0-0. Kurasa udah main mata nih orang ini. Apalagi di pertandingan ini City gagal mengeksekusi penalti yang ditendang si Mahrez. Memang agak pawaan ini nendang penalti. Coba belajar dulu sama si Bio ini kau. Jago kali dia nih nendang penalti. Jangan kau belajarin sama si Lingard. Kalau si Lingard jangankan nendang penalti, nendang pun sulit. Aku yang malasnya salah kali nih kemarin disiarkan di TV. Mending PSG tadi yang disiarkan ya kan, rame golnya. Ya kan maksud TV-nya di sini kurasa mau nyiarin Haaland yang pulang ke rumah mantannya. Kayak di FTV itu nol. Iya rupanya gitu pulang kena pelet deh sama mantannya jadi cedera dia. Bisa juga ya ini cedera. Kupikir keras sekali badannya macam batu. Badan Queen ini memang gak keras nol kayak batu. Tapi kepala Queen yang keras kayak emut batu. Tapi dengan cedera yang si Haaland ini pasti sedih kali lah City karena mereka harus kehilangan pemain andalan mereka. Kalau tim lain udah langsung potong kambing lah orang ini karena cederanya si Haaland ini bisa jadi anugerah buat tim lain apalagi Arsenal. Kemudian ada juara bertahan musim lalu Real Madrid yang dijamu oleh tuan rumah RB Leipzig di Red Bull Arena. Sebelumnya El Real sudah memastikan lolos ke 16 besar. Dan di match ini juga Los Blancos tidak menurunkan pemain andalan mereka yaitu Benzema dan juga Valverde. Bermain di kandang Leipzig menekan dari awal babak karena mereka juga mau mengamankan posisi mereka untuk bisa lolos ke fase 16 besar. Di pertandingan ini Madrid ketinggalan terlebih dahulu dengan skor 2-0 dari tuan rumah. Masing-masing gol dicetak oleh Gvardiol di menit 13 dan Christopher Nkunku di menit 18. Bisa rapuh juga kayak gini rupanya Real Madrid. Apakah Ancelotti udah bisa out? Biawak kau itulah nol. Kalau udah pasti lolos, sekali-sekali perlulah kita sedekah. Cukup tinggi peringkat aja kita, tinggi hati jangan. Madrid baru bisa memperkecil kedudukan lewat Vinicius Junior. Sedangkan di babak kedua, Madrid gak berhasil bertahan dan membuat tuan rumah unggul 3-1 di menit 80 lewat gol Timo Werner. Kalau di Jerman aja jago kali si Bio ini. Coba kalau di Inggris kayak tapi busuk mainnya. Madrid baru bisa mencetak gol kedua mereka waktu babak kedua udah mau habis. Golnya dicetak oleh Rodrigo melalui penalti. Tapi golnya si Rodrigo ini gak bisa menyelamatkan Madrid dari kekalahan. Dengan kemenangan ini, RB Leipzig masih punya asa untuk tetap lolos ke babak selanjutnya dengan catatan harus menang waktu melawan Shakhtar Donetsk di pertandingan selanjutnya. Dan bagi Madrid ini adalah kekalahan perdana mereka musim ini. Harus Werner yang turun tangan menghadapi Madrid ini baru Madrid tertunduk. Coba kau ceritakan dulu bang, kenapa kau bisa ngegolin ke gawang Madrid ini bang? Kalau ngegolin ke gawang Madrid ini hal biasa sama aku nol. Taman bermainku nih orang ini. Sebenarnya kuncinya karena aku gak salah pilih nol. Gak salah pilih cemana? Iyalah, aku udah tahu berselama aku merantau di Chelsea daripada gak jelas mending pulang kampung ya kan? Datang kawanku nol. Udah tahu berselama di Chelsea bukannya pulang kampung malah ikut investasi bodong pula. Ikut investasi bodong apa pula dia? Diikutinya pula robot trading Barcelona.
Next ada Atletico Madrid yang bertemu sama Bayer Leverkusen. Atletico Madrid ngotot kali di sini pengen menang buat menjaga asa mereka tetap lolos. Bolak-balik mereka tertinggal dari Leverkusen tapi bisa disamakan sama Rodrigo De Paul di menit 50 jadi 2-2. Sampai menit akhir masih terus Atletico ini menggembur pertahanan Leverkusen. Tapi sampai peluit akhir pertandingan Atletico nggak bisa menyamakan skor. Cuma tunggu dulu. Tiba-tiba wasit nengok VAR karena ada handsball pemain Leverkusen di kotak penalti. Penalti lah dikasih wasitnya sama Atletico ya kan? Yang tadinya orang ini udah lemas karena nggak lolos jadi semangat lagi karena kalau penaltinya gol bisa mereka tetap berpeluang lolos ke fase knockout. Tapi puncak komedinya rupanya di sini. Si Carrasco yang ngambil penalti di tepi sama kiper Leverkusen. Ribon Saul pun kena mistar. Habis itu disitung Ronaldo juga nggak masuk. Macam FIFA in real life ini ya kan. Dengan hasil ini pun tetap Atletico Madrid nggak lolos juga. Berarti dengan begini cuma Real Madrid lah yang beres wakil dari Spanyol di UCL ini ya kan. Atletico Madrid, Sevilla dan sudahlah mana terharapkan ini di UCL. Tapi cok itu tengok lagi lah penalti ini bah. Tus. Iya pau kali memang . Tunggu dulu. Kenapa Nol? Ini pun menurutku mesti diulang lagi nih. Kenapa diulang lagi Nol? Ada yang salah? Enggak, karena lucu aja menurutku. Di UCL minggu ini juga ada pertandingan yang menurutku seru juga antara Benfica melawan Juventus di kandang mereka yaitu Dallo Stadion. Juventus yang digadang-gadang bakal turun ke kasta Liga Malam Jumat kayaknya bakal salah. Soalnya buat lolos ke Liga Malam Jumat pun orangnya udah agak susah. Di match ini Juve harus mengakui keunggulan dari tim tuan rumah dengan skor tipis 4-3. Banyak kali ya golnya. Main gak pakai kiper apa cemana kalian ini? Biarpun mencetak 3 gol menurutku lini depan Juventus ini terbilang tumpul. Karena beberapa kali dapat peluang tapi gak bisa dibuat orang ini jadi gol. Lini belakangnya juga semenjak ditinggal Delik mereka kerepotan setiap pertandingan yang dijalanin. Dari 5 pertandingan di UCL Juve hanya mampu menang 1 kali dan kalah 4 kali. Tim sebesar Juve 4 kali kalah. Gak heran lah aku Nol. Cemana, masih percaya kalian sama si Allegri ini? Kurasa udah gak ada lagi semangatnya ngelatih Juventus. Ngelatih Pau FC aja lo kau dulu Wak. Kalau di Juventus ini Uak ini kayak orang Pau yang ngelatih orang-orang sok pintar. Mending di Pau FC. Kalau di Pau FC Uak kayak orang Pau yang ngelatih orang-orang Pau juga. Tapi salut juga lah sama Benfica ini. Musim lalu Barcelona yang disingkirkan orang ini. Musim ini Juventus. Musim depan bisa aja MU. Itu pun kalau mereka masuk UCL. Ajax kembali lagi ke habitatnya di Liga Malam Jumat karena dibantai Liverpool kemarin. Dengan kekalahan telak 0-3 membuat Ajax harus mengubur mimpinya di UCL. Iyalah udah pasnya itu, Ajax ini di Liga Malam Jumat. Habis itu nanti orang ini ketemu MU di fase gugur, terus MU yang kalah ya kan. Mantap kali ya, wajib konten lah kalau kayak gini ya kan. Di match ini Mohamed Salah dan Harvey Elliott turut mencatatkan namanya di papan skor. Tapi kalau aku bilang level terpau Ajax ini adalah ketika seonggok Darwin Núñez pun bisa nyetak gol. Udah gawat kali lah ini biawak. Kalau kayak gini bukan apa ya kan weh. Jangankan jumpa Liverpool, jumpa sama Espanyol pun Ajax ini kurasa si Brewet bisa hat-trick juga ya kan. 1 ke gawang Ajax, 2 golnya lagi ke gawang Espanyol tapinya. Next, ada wakil Inggris yang sudah dipastikan lolos ke fase selanjutnya yaitu Chelsea. The Blues berhasil menang di kandang Salzburg dengan skor tipis 1-2. Mateo Kovacic dan juga Kai Havertz berhasil mencetak gol dan membuat anak asuh Graham Potter mendapatkan 3 poin di laga ini. Kalau aku bilang keren kali lah gol dari si Kai Havertz kemarin. Jarang-jarang soalnya. Jarang gol kayak gitu Nol. Enggak, si Havertz yang jarang nyetak gol makanya salut kali aku. Satu-satunya gol yang dibawa sama Salzburg dicetak oleh pemain mereka yaitu Chukwueze Adamu. Susah kali pun namamu ini bang. Kalau bisa gak usah sering-sering lah aku nyetak gol. Payah kali aku nyebutkannya. Kekalahan ini juga jadi satu kerugian sama Salzburg. Karena udahlah di kandang kalahnya, Salzburg juga harus bertarung hidup mati ketika nanti berhadapan dengan AC Milan untuk melaju ke babak 16 besar. Kalau aku dukung kali lah Salzburg yang lolos. Ente kadang-kadang ente. Next, Inter Milan juga dipastikan lolos ke 16 besar setelah menang telak 4-0 di kandang melawan Plzen. Tapi bukan di sini poinnya. Gara-gara Inter menang, Barcelona mau nggak mau turun kasta ke Liga Malam Jumat. Biasanya ya kan Barcelona ini mainnya lawan Chelsea, lawannya PSG, tim-tim besar semua ya kan. Udah paten-paten lawannya kayak gitu, habis ini lawannya Arsenal, MU. Emang MU sama Arsenal gak klub besar Nol? Oh iya, klub besar juga, bacotnya. Tapi yang lucunya sebelum Barcelona main lawan Munchen, kan duluan lah mainnya match Inter lawan Plzen ini ya kan. Sebelum pertandingan Inter melawan Plzen ini dimulai, kurasa petinggi Barcelona udah mau main belakang ya kan. Dibilangilah kurasa sama orang Plzen ini. Wah, kalahkan kalian lah dulu Inter ini ya. Nanti kami kasih lah sikit. Apa rupanya mau kalian kasih? Adalah sikit. Selo kalian, yang penting kalian kalahin aja dulu Inter ini. Betul ya? Awas kalau enggak. Iya, selo kau. Terus habis itu Plzen ini jumpa sama Inter di lorong pemain, ditanya pemain Inter lah. Apa kata orang itu sama kalian, Wak? Disuruh kami ngalahin kalian, nanti dikasihnya kami sikit. Gitu kata orang itu. Iya, makanya mau serius kami nih lawan kalian. Alah, udahlah, ngalah aja kalian. Nanti
nanti ku kasih agak lebih sedikit. Barcelona pula kalian percaya. Cemana mau ngasih sedikit, sama orang itu pun kurang. Nah makanya Pilsen pun ngalah dan akhirnya keterpongke 4-0. Sia-sia lah Barcelona main sama Munchen. Udah pasti gak lolos soalnya. Sebelum datang ke Barcelona, Muller langsung bilang, "Lewi, kami datang." Lewandowski gitu nengok video ini, kurasa langsung ngomong dia sama pemain Barcelona. "Dah datang orang ini, Wak. Udahlah, suruhin aja lah kita." "Enggak Lewi, kita pasti bisa." "Nggak bisa, Wak, nggak bisa. Sampai kapan sih kalian masih percaya sama tim kalian ini? Kalau udah lawan Munchen, kita ini udah kayak MU yang jumpa sama City ya, Wak." Udah kalah level. Pertandingan ini pun kayak udah pertandingan amal aja ya kan. Menang pun Barcelona nggak ada gunanya lagi. Tapi adalah kemarin ya kan yang ngomong mau membalas di Camp Nou. Apanya yang mau membalas, dilipat yang ianya. Biawa, cemana lah kalian mau nyetak gol? Shootingan on target pun kalian gak ada. Kalahnya Barcelona ini pun 0-3 pula. Mending WO aja kalian daripada main pun serasa WO. Tapi kan gak apa-apa lah Barcelona ini kalah. Toh juga belum selevel lagi ya mereka sama Bayern Munchen. Tapi ini gue kasih tau lah sama kalian ya, level terendah sebuah klub bola itu adalah ketika Choupo-Moting pun bisa nyetak gol ke gawang kalian. Dari sini udah ngerti lah kalian ya kan, ternyata Barcelona udah salah mendatangkan striker musim ini. Harusnya Choupo-Moting yang didatangkan, bukan Lewandowski. Kalian bayangkan ini ya, kalau kemarin Choupo-Moting yang masuk terus Braithwaite gak dibuang, lini depan Barcelona yakin kali aku jadi padu kalor biawak tapinya. Nah sekalian lah, karena lagi bahas Europa League, buat fans klub yang masih di UCL, udah kalian udah bisa cabut. Ini soalnya untuk tim-tim yang main di Europa League. Mau kemana kalian? Kami masih di UCL 0, masih ada 1 match lagi. Udahlah sini lah kalian, udah di sini level kalian sekarang. Nah di Europa League macam biasa lah, 2 tim Inggris ini aja yang perlu kita bahas. Satu menang, yang satu lagi terpongkeng. Dari yang menang dulu lah kita bacuti ya kan. MU menang telak di kandang mereka kemarin waktu menjamu Sheriff. Ronaldo pun udah gak merajut lagi karena berhasil menyumbangkan gol di pertandingan ini. Sekarang udah gak selebrasi siu lagi dia. Selebrasinya udah selebrasi Barcelona jumpa sama Munchen. Selebrasi apa Nol? Selebrasi turu. Hebat kan Nol, abang kami Ronaldo kami? Hebat dari mana Wak? Masa main 90 menit cuma bisa nyetak 1 gol? Lawan Sheriff pula itu. Padahal tahu kalian, si Sheriff ini gak ada melawan. 1 syutingan pun gak ada dibikin orang ini. Tapi hebatnya Ronaldo kali ini gak merajut dan gak marah-marah ya Wak geng. Soalnya biasanya dia aja yang mau didengar ya kan. Kemarin nur-nur aja dia. Kurasa kan udah takut dia kena hukuman lagi. Soalnya apa ya, si botak ini tegas sekali, beda sama yang ini. Dengan kemenangan MU kemarin, mereka berhasil melaju ke fase gugur. Dan mudah-mudahan di fase gugur nanti jumpanya sama Barcelona. Biar terpongkeng ya kan. Siapa yang terpongkeng Nol? Ya siapa lagi, kalau bisa dua-duanya pun yang terpongkeng biar lucu. Beda sama Arsenal, anak asuh Arteta ini memang sudah dipastikan lolos ke fase selanjutnya. Tapi di pertandingan kemarin mereka harus tunduk oleh tim asal Belanda yaitu PSV Eindhoven dengan skor 2-0. Lagi-lagi Van Nistelrooy yang menggagalkan rekor kemenangan beruntun Arsenal. Udah 2 kali digagalkannya, pertama waktu menjadi pemain MU 18 tahun yang lalu. Yang kedua waktu menjabat sebagai pelatih. Memang Ruud Jenny menjadi momok menakutkan buat Arsenal. Entah karena kebetulan atau memang Arsenalnya aja yang lagi berselema ya kan. Di pertandingan ini yang katanya kiper terbaik Inggris sekarang si Ramsdale buat blunder. Memang kiper Inggris ini gak ada satupun yang betul. Jangankan kipernya Nol, timnasnya pun pelawak Nol. Salah satu gol yang dicetak oleh PSV dicetak oleh legend Barcelona yaitu Luuk de Jong. Nah ginilah baru Arsenal yang kami kenal mulai melucu-lucu ya kan. Tapi memang si Luuk de Jong ini yang betul. Tahu dia kemampuannya main di Europa League. Dia pun memilih balik ke PSV. Bukan macam si Frenkie de Jong. Gaya sok-sok nolak MU karena gak mau main di Liga Malam Jumat. Sekarang dia pun terjun ke Liga Malam Jumat. Ini namanya bukan Frenkie de Jong lagi, Frenkie de Jong yang ianya. Bukan Nol, kalau ditengok-tengok dia yang mau kali dibodoh-bodohi sama Barcelona, udah dipotong gajinya pun masih mau dia main sama Barcelona. Fix, ini bukan Frenkie de Jong atau Frenkie de Jong lagi. Jadi apa Wak geng? Frenkie Dodong yang ianya. Oke lah, itu aja lah cerita dari aku. Udah dulu ya Wak geng, aku mau ke dokter dulu. Atau ada klien di sini yang dokter? Aku mau nanya lah, masa kalau aku boker bunyinya nggak templung lagi, tapi malah decul gitu. Ada yang salah kayaknya ini. Udah deh Wak geng.